Panggonan tetepe piro-piro wong kang khususe ahli hadrah ilahiyah. Sedangkan wa qararul awami lan utawi panggonan tetepe piro-piro wong awam iku darajatul jannati piro-piro tingkatane suarga. Fatahtaju mangka butuh sapa sira ila ma'rifati hadhil ma'ani maring ngawruhi ikilah piro-piro makna hatta ta'rifa. Kemarin saya bacanya salah. Hatta ta'rifa arafa ya'rifu. Sehingga ngawruhi sapa sira min nafsika saking awak dewek sira kai'an ing suwiji-wiji qalilan kang setitik. Fakullu man mangkaute saben-saben wong lam ya'rif kang ora ngawruhi sapa man hadhil ma'ani ing kilah kira-kira makna fanasibuhu mangka utawi bagianen man fanasibuhu mangka utawi bagianen man iku minal kusuri saking piro-piro kulit. Lanal haqqa karena setuhune Gusti Allah kang maha haqq iku yakunu ana sapa al haqq anhu saking man iku mahjuban kang dialing-alingi. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya pada diri manusia itu mempunyai arba'u sifatin, yaitu adalah sifatul bahaim, ada sifatus siba', ada sifatus sayatin, dan ada sifatul malaikah. Dan yang paling tertinggi adalah sifatul malaikah. Namun yang paling nampak pada diri manusia, yang paling dominan terlihat oleh manusia adalah sifatul bahaim, sehingga kebanyakan manusia merasa bahagia apabila dia dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan zahir. Merasa bahagia ketika mendapatkan makanan yang lezat. Merasa bahagia ketika dia mendapatkan minuman yang segar. Dan itu pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan hayawan, dengan binatang. Merasa bahagia apabila bisa mengalahkan orang lain. Merasa bahagia apabila orang lain dikalahkan oleh kita. Itu berarti ada unsur siba, unsur binatang buas yang ada pada diri manusia. Sedangkan hakikatus sa'adah yang paling tertinggi itu adalah sifatul malaikah. Ketika manusia itu bisa menampilkan dan sifatul malaikah itu ada dan dominan pada diri manusia, pada hakikatnya itu adalah sebuah kebahagiaan yang hakiki, di mana sa'adatul malaikah itu adalah mereka merasa bahagia apabila berada dan musyahadah kepada hadrah ilahiyah. Dan manusia akan bisa merasa bahagia ya apabila dia merasa bahagia dengan melihat keagungan jalaliyah ya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sifat-sifat tersebut adalah bukan untuk menguasai diri manusia. Tapi terkadang manusia itu menjadikannya sifat-sifat itu bisa menguasai kepada manusia itu sendiri. Karena itu apabila kita ingin terhindar dari sifat-sifat hayawaniyah, sifat bahaimiyah, maka otomatis sifat bahaimiyah itu sedikit demi sedikit harus kita tinggalkan. Lalu kita mengarah kepada
sifatul malaikah. Kalau sudah kita bisa mencapai pada tujuan sa'adah hakikiyah, kebahagiaan yang hakikat, maka kita harus pertahankan sifat-sifat tersebut, ya, sehingga sifat-sifat yang ada pada diri manusia itu bisa dijadikan satu, yaitu sebagai tunggangan, dan satu lagi bisa dijadikan sebagai sebuah senjata untuk bisa mengarahkan atau bisa untuk menaklukkan sifat-sifat hayawaniyah, sifat siba, dan sifatus syayatin. Lalu kita menempatkan sifat-sifat tersebut dan kembali kepada kebahagiaanmu yang hakiki. Dan itu wadzalikal makan qararu khawasil hadratin ilahiyah. Tempat-tempat tersebut adalah tempat yang akan ditempati oleh orang-orang yang spesial, orang-orang yang khawas, yang berada pada hadrah ilahiyah. Sedangkan tempat-tempat yang akan ditempati oleh orang-orang awam itu adalah darajatul jannah. Yaitu ketika seseorang itu dalam bahasa ruhiyah di sini, bahwasanya kebahagiaan yang hakiki, hakikatnya adalah bukan berada di dalam surga, tapi berada pada hadrah ilahiyah. Sedangkan kebahagiaan yang mereka harapkan agar bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam surga, itu hakikatnya adalah ghardatul awam, yaitu adalah tujuan orang-orang awam. Karena itu, fatahtaju ila ma'rifatil ma'ani hatta ta'rifa min nafsika syai'an qalilan. Kita harus mengetahui hakikat daripada makna tersebut sehingga kita bisa mengenal diri kita sendiri, ya, mengenal apa yang ada pada diri kita walaupun itu hanya sedikit. Wa man lam ya'rif hadhil ma'ani fa nasibuhu minal qusur. Kalau kita tidak mengetahui makna yang terkandung di dalamnya, maka kita termasuk bagian-bagian kulit yang tidak akan bisa sampai kepada Tuhan kita, karena Tuhan kita akan terhalang-halang dengan kulit itu. Faslun kaifiyatu kaifa ta'rifu nafsaka. Kaifa halih kaya apa? Ta'rifu ngawruhi sapa sira, kenal sapa sira, nafsaka ing awak dhewek sira. Idza syi'ta nalikane ngarepaken sapa sira. Idza syi'ta nalikane ngarepaken sapa sira. Anta arifa ingin tangawari sapa sira nafsaka ing awak dhewek sira. Fa'lam mangka weruh sapa sira annaka ing setuhune sira iku min syai'aini saking suwiji-wiji loro. Al awwalu kang pertama iku hadzal qalbu, ikilah ati. Wasani kang kaping loro iku yusamma diarani apa asani an-nafsa ing nafsu warruha lan ing roh. Wan nafsu utai nafsu huwal qalbu, yaiku ati. Alladzi ta'rifuhu kang weruh sapa sira ing alladzi bi'ainil batini kelawan mata batin. Wa haqiqatuka lan utawi haqiqate sira, ya, alladzi ta'rifuhu bi'ainil batini kelawan mata batin.
wa haqiqatika lan haqiqate sira al batini kang batin. Li'annal jasada karena setuhune jasad iku awalun kang pertama. Tapi wahuwa utai jasad iku al akhiru kang akhir. Wan nafsu lan utai nafsu utawi jiwa iku akhirun kang akhir. Tapi wahuwa utai nafsu iku al awalu kang pertama. Wa yusamma lan diarani opo an nafsu diarani qalban ing ati. Walaisa lan ora ana pal qalbu ati. Iku hadhil qita'atu ikilah potongan al-lahmiyatu kang bangsa daging allati fis sadri kang tetep ing dalem dada minal janibi saking arah al-aisari kang kiwa. Lannahu krana setuhune al-qit'ah al-lahmiyah iku yakunu ana apa qit'atul lahmiyah iku fid dawabi ing dalem pira-pira binatang wal mauta lan ing dalem wong kang mati. Wa kullu syai'in lan utawi saben-saben suwiji-wiji. Tubsiruhu kang ningali sapa sira ing kulla syai'in bi'ainil zahiri kelawan peningal zahir iku fahuwa mangka utawi kullu syai'in iku min hadzal alami saking ikilah alam allazi huwa allazi yusamma kang diarani allazi nyatane alam yusamma kang diarani apa allazi diarani alam syahadati ing alam syahadah alam syahadati ing alam kasat mata ing alam ketinggalan. Ini. Bagaimana kita mengenal diri kita sendiri? Kalau kita ingin mengetahui siapa diri kita ini, maka hakikatnya kita ini terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah hadzal qalbu, yaitu ada hati. Wasani, yang kedua ada ruh atau ada jiwa. Tapi wan nafsu huwa ruh. Ya. Wan nafsu huwal qalbu. Ruh itu juga al-qalbu yang kamu bisa melihatnya dengan mata batin, dan qalbu itu adalah hakikatmu secara batin. Karena yang namanya jasad itu adalah yang pertama dan dia juga yang terakhir. Wan nafsu itu yang terakhir tapi juga yang pertama. Jadi kalau kita melihat pada diri kita sendiri bahwa kita ini terdiri daripada zahir dan terdiri daripada batin. Terdiri dari jasad ya dan terdiri daripada kalbu atau ruh atau nafsu. Sementara yang nampak oleh kita semua yaitu adalah hal-hal yang berkaitan dengan jasmani yang berkaitan dengan jasad. Sehingga ketika dikatakan ya, kamu itu siapa? Saya ini manusia. Manusia yang ada matanya, yang ada hidungnya, yang ada kakinya, yang kalau lapar dia pengen makan, yang mau tidur dia ngantuk dia pengen tidur. Itu yang kelihatan adalah jasad manusia, sehingga esensi yang ada pada diri manusia tidak bisa dikenali oleh diri kita sendiri. Makanya bagaimana kita mau mengenal Tuhan kalau kita sendiri tidak mengenal diri kita sendiri. Kemudian di situ nanti kita melihat bahwasanya dalam batin manusia
itu juga ada yang kita kenal dengan sebutan al-qalbu. Ya. Ada juga yang kita kenal dengan sebutan an-nafsu atau ar-ruh. Terkadang nafsu ataupun jiwa ataupun nyawa ini juga terkadang disebut dengan ruh. Ya, disebut dengan ruh. Nah, terkadang juga berbeda antara nafas dengan atau nyawa dengan ruh. Ketika seseorang itu hidup, maka jelas di situ ada ruhnya. Dan ketika orang itu meninggal dunia, maka sering kita sebutkan dicabut ruhnya. Dicabut ruhnya. Sehingga orang yang meninggal dunia itu, dia tidak bisa melakukan atau tidak bisa menggerakkan apapun yang ada pada tubuh manusia. Sehingga tubuhnya itu adalah mati. Makanya ketika orang tidur, apakah ruhnya ada atau ruhnya meninggalkan orang tersebut. Maka dari itu, terkadang an-nafsu itu juga disebut dengan ruh, terkadang juga ruh itu berbeda dengan an-nafsu. Kemudian yang namanya qalbu, yang namanya hati, itu bukan hati yang ada pada organ tubuh manusia yang berbentuk gumpalan daging. Bukan itu yang dimaksud dengan al-qalbu, yang dimaksud dengan hati. Ya. Daging yang berada di bawah, di bagian dada kiri manusia. Bukan itu yang dimaksud dengan al-qalbu. Kalau yang dimaksud dengan al-qalbu itu, maka hewan pun sama mempunyai hati. Orang mati pun sama mempunyai hati. Sehingga yang dimaksud dengan al-qalbu di sini, ya, yang sering dikatakan adalah al-qalbu adalah makanul iman. Ya. Tempatnya iman seseorang itu adanya pada hati. Sehingga terkadang sering mengartikan al-qalbu itu juga termasuk pada dauronud dam, yaitu adalah aliran darah. Sedangkan ar-ruh sendiri itu memang sesuatu yang sangat rahasia. Merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai sekarang keberadaan daripada ruh adalah merupakan sesuatu yang misteri. Orang belum bisa mengungkap hakikat daripada ruh sendiri. Nah, sedangkan ruh sendiri itu adalah merupakan aslul khilqah dari sebuah makhluk. Aslul khilqah dari semua makhluk. Makanya dalam kitab Insanun Kamil disebutkan likulli makhlukin lahu ruh, atau likulli makhlukin lahu hayatuh. Setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala itu pasti mempunyai kehidupan, pasti mempunyai ruh. Wujudnya sesuatu yang dari Adam menjadi wujud itu menunjukkan bahwasanya ada ruh di dalam itu. Ada ruh di dalam itu. Sehingga ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh dari nur Kanjeng Nabi Muhammad
ya, maka ruh itu akan disebar. Ada ruh yang menjadi malaikah, ada ruh yang menjadi manusia, ada ruh yang menjadi hewan, ada ruh yang menjadi pohon, ya, dan ruh yang menjadi batu. Sehingga dalam ilmu tauhid tidak ada istilah benda mati. Hanya di Indonesia saja barangkali yang ada istilah benda mati. Dalam ilmu mantik disebutnya al-jismun nami wal jismu ghairun nami. Yaitu jisim yang bisa berkembang dan jisim yang tidak berkembang. Itu. Jisim yang bisa berkembang dan jisim yang tidak berkembang. Wa amma haqiqatul qalbi. Lan anapun utawi hakikate al qalbu. Iku falaisa mangka ora ana opo al qalbu iku min hadzal alami saking ikilah alam. Lakinnahu tetapina al qalbu iku min alamil ghaibi saking alam ghaib. Wa huwa utai qalbu fi hadzal alami ing dalam ikilah alam iku gharibun zat kang asing. Sedangkan watil kal qit'atu lan utawi mengkono-mengkono potongan al-lahmiyatu kang bangsa daging iku murakkabatun tersusun. Wa kullu a'dha'il jasadi lan utawi sekabehane piro-piro anggota jasad. Wa kullu a'dha'il jasadi lan utawi piro-piro anggota jasad iku asakiruhu piro-piro pasukan al-qalbu. Wa huwa utai al-qalbu iku al-maliku ratu. Wa ma'rifatullahi lan utawi ngaweruhi Gusti Allah. Wa musyahadatu jamalil hadrati lan nyakseni sifat bagus hadrai Gusti Allah iku sifatuhu piro-piro sifate al-qalbu. Wa taklifu lan utawi merdi-merdi utai taklif iku alaihi ing atase qalbu. Wal khitabu lan utawi dawuhe iku ma'ahu satane al-qalbu. Walahu lan iku tetep kadua al-qalbu as-sawabu utawi pahala wa alaihi lan iku tetep ing atase al-qalbu al-iqabu utawi siksaan. Wasa'adatu lan utawi kebagjaan wasyaqa'u lan utawi kesusahan iku talhaqanihi tetemu atau nusuli opo sa'adah wasyaqa ing qalbu. Warruhu lan utawi ruh al hayawaniyu kang bangsa hayawan fi kulli syai'in ing dalam saben-saben suwiji-wiji iku tabi'ahu manut opo qalbu ing syai' wa ma'ahu sartane al qalbu. Wa ma'rifatu haqiqatihi lan utawi ngaweruhi hakikate al qalbu. Wa ma'rifatu sifatihi lan utawi ngaweruhi piro-piro sifate al qalbu iku miftahu ma'rifatillahi iku miftahu ma'rifatillahi ngaweruhi atau kunci ma'rifate Gusti Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah. Fa'alaika maka netepana sira bil mujahadati kelawan sungguh-sungguh hatta ta'rifahu sing ngaweruhi sapa sira ing al-qalbu. Li'annahu krana setuhune al-qalbu. Li'annahu krana setuhune al-qalbu iku jauharun. Jauhar azizun
kang mulya min jinsi jauharil malaikati saking jenise jauhare malaikah. Wa aslu ma'danihi lan utawi asal sumberane al-qalbu iku minal hadratil ilahiyati saking pengayoman kang bangsa pangeran min dzalikal makani saking mengkono-mengkono panggonan jaa teka opo al-qalbu wa ila dzalikal makani lan maring mengkono-mengkono panggonan ya'udu kembali opo al-qalbu. Ma haqiqatul qalbi. Ma utawi apa iku haqiqatul qalbi hakikate ati. Amma su'aluka anapun utawi pitakonane sira. Ma haqiqatul qalbi nyatane soal ma haqiqatul qalbi. Ma utawi apa iku haqiqatul qalbi hakikate ati. Falam yaji mangka ora tumeka. Fi syari'ati ing dalam syariat opo aktsaru luwi akeh min qaulillahi ta'ala saking dawe Gusti Allah Ta'ala. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Wa yas'alunaka lan pada takon sapa wong akeh ing sira Muhammad takon anir ruhi saking ruh. Kul ngucap sira Muhammad ar-ruhu utawi ruh iku min amri rabbi saking urusane atau saking perkarane pangeran ingsun. Li'anna ruha karena setuhune ruh iku juz'un bagian siji min jumlatil qudrah saking golongane kekuasaan al-ilahiyati kang bangsa pangeran. Karena itu wahwa utawi ruh iku min alamil amri saking alam perintah. Qala wisdawu sapa Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Qala wisdawu sapa Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Ala lahul khalqu wal amru. Alal eling-eling lahu iku tetep kaduwe Allah al khalqu utawi ndadekaken wal amru lan perintah. Fal insanu mangka utawi insan iku min alamil khalqi saking alam makhluk min janibin saking satu sisi wa min alamil amri lan saking alam amr min janibin saking arah kang liyan. Fa kullu syai'in mangka te saben-saben suwiji-wiji iku ya juzu wenang alaihi ku ya juzu wenang alaihi ing atase al insan alaihi ing atase kulla syai'in opo al masahatu ukuran wal miqdaru opo al masahatu ukuran jarak wal miqdaru lan ukuran wal kaifiyatu lan pertingkahe. Fahuwa mangka utawi al masahatu wal miqdaru wal kaifiyatu
iku min alamil khalqi saking alam makhluk. Walaisa lan ora ana iku lil qalbi kadue ati apa misahatun ukuran wala miqdarun lan ora kira-kirane. Walihadza lan krana iki la yaqbalu orang rima apa al qalbu al qismata ing dibagi. Wala qabila lan orang rima apa al qalbu al qismata ing dibagi. Walau qabila lan lamun rima apa al qalbu al qismata ing dibagi lakana mangkayaktina anopal qalbu iku min alamil khalqi saking alam makhluk. Wa kana lan anopal qalbu min janibil jahli saking arah kebodohan iku jahilan bodoh. Wa min janibil ilmi lan saking arah ilmu iku aliman pinter. Wa kullu syai'in lan utai saben-saben suwiji-wiji. Wa kullu syai'in lan utai saben-saben suwiji-wiji. Yakunu kang aneku fi indalem kul apa ilmun wa jahlun lan jahul. Fahuwa mangka utawi yakunu fihi ilmun wa jahlun iku muhalun muhal. Wa fi maknan akhar lan ing dalem makna kang liyan huwa utai qalbun iku min alamil amri saking alam perintah. Lianna alamal amri karena setuhune alam amr. Lianna alamal amri karena setuhune alam amr iku ibarat an syai'in saking suwiji-wiji minal asya'i saking piro-piro suwiji-wiji. La yakunu ora ana iku lil masahati kadue ukuran wa taqdiri lan kira-kira apa tariqun dalan ila syai'in maring suwiji-wiji. Akhirnya waqad dhanna lan teman-temannya na sapa ba'duhum sebagian kaum annar ruha ing setuhune ruh iku qadimun qadim faghalatu mangka padha salah sapa ba'duhum. Wa qala lan dawu sapa qaumun qaum innahu setuhune ruh iku aradun sifat faghalatu mangka padha salah sapa qaum. Li'annal arada karena setuhune arad iku la yakumu ora bisa jumeneng apa arad binafsihi kelawan awak dheweke arad. Wa yakunu lan ana apa arad iku tabi'an kang manut li ghairihi maring liyane arad. Farruhu man qawtai ruh huwa ya ruh iku aslubni Adam, dasare anak Adam. Wa qalbubni Adam, lan utawi atiye anak Adam, iku tabi'a manut apa qalbu lahu maring ibnu Adam. Fakaifa mangkale haya apa, yakunu ana apa al-qalbu atawa ruh, iku ardon arad atau sifat. Wa qala lan dawu sapa qaumun qaum innahu setuhune ruh iku jismun jisim. Faghalatu mangka padha salah sapa qaum. Li'annal jisma karena setuhune jasmani iku yaqbalu nrima apa jisim al-qismata ing dibagi. Farruhu mangka utawi ruh allati nyatan ruh samainahu kang ngarani sapa isun ing ruh qalban ing qalbu wa huwa utawi qalbu iku mahallu ma'rifatillahi panggonan ngaweruhi Gusti Allah iku laisa ora ana apa ruh
iku bijismin kelawan jisim wala aradin lan ora arad. Barhuwa balik utawi ruh iku min jinsil malaikati saking jinise malaikat. Wa ma'rifatur ruhi lan utawi ngawruhi ruh iku su'batun angel jiddan kelawan banget. Li'annahu karena setuhune kelakuan iku lam yarid ora tumeka fid dini ing dalam agama apa tariqun dalan ila ma'rifatihi maring ngawruhi ruh. Li'annahu karena setuhune kelakuan ikulah hajata ora ana hajat iku maujud fid dini ing dalam agama ila ma'rifatihi maring ngawruhi ruh. Li'addina karena setuhune agama huwal mujahadatu yaiku nemen-nemen. Wal ma'rifatu lan utai ma'rifat iku alamatul hidayati tetengere hidayah. Kama qala kaya oli dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina utawi wong akeh jahadu kang pada nemen-nemeni sapa alladzina fina ing dalem ingsun lanahdiyannahum maka yaktine maringi pituduh temen sapa kita ing alladzina subulana ing pira-pira dalane kita. Wa man utai sapane wong iku lam yajtahid ora sungguh-sungguh sapa man haqqa jtihadihi kelawan bener-bener mujahadah bener-bener sungguh-sungguh lam yajuz mangka ora wenang apa ayat tahaddatsa nyenta omong-omongan lam yatahaddats mangka ora omong-omongan sapa man atau ma'ahu satane man fi ma'rifati haqiqatir ruhi ing dalam ngawerwi hakikat ruh. Wa awwalu usil mujahadati lan utawi dasare mujahadah iku anta'rifa nyenta ngawuri sapa sira asqaral qalbi ing pasukane ati. Annal insana karena setuhune manusia iku idza lam ya'rif nalikane orang ngerti sapa insan al asara ing pasukane lam yasihha mangka ora sah mangka ora wenang lahu kademan apa al jihadu jihad. Bagaimana hakikatnya roh atau bagaimana hakikatnya al-qalbu? Kalau sumpama ada pertanyaan, apa hakikatnya hati, apa hakikatnya roh? Maka di dalam syariat tidak ada penjelasan mengenai apa itu roh kecuali dawuh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang ketika para sahabat itu bertanya kepada Kanjeng Nabi berkaitan dengan ruh, Kanjeng Nabi disuruh menjawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul ar-ruhu min amri rabbi." Ruh adalah urusan Tuhan saya, urusannya Allah. Kenapa itu ada urusan li'anna ruha? Karena ruh itu adalah merupakan juz daripada kudrah ilahiyah. Berarti ruh itu merupakan min alamil amri. Ya. Masuk dalam kategori alam perintah. Ala lahul khalqu wal amru. Kata-kata min amri rabbi berarti di sini menunjukkan bahwa Allah itu al-khalqu, ya, kudrohnya yaitu adalah meniadakan atau al-i'dam wal ijad dan juga di situ ada wal amru.
Lalu kalau posisi manusia bagaimana? Manusia itu adalah makhluknya Gusti Allah. Ya. Berarti manusia itu dari satu sisi, dia termasuk alamul khalqi, ya, dan dari sisi lain termasuk alamul amri. Kenapa? Karena di dalam diri manusia ada ruh. Di dalam diri manusia itu ada ruh. Fakullu syai'in yajuzu 'alal misahha wal miqdar wal kaifiyah fa huwa min alamil khalqi. Kita lihat dari sisi manusia. Ya. Dalam sisi manusia itu juga dalam sifat iradah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengiradahkan sesuatu, maka iradah itu pasti berkaitan dengan apa? Dengan sab'atu mumkinat, ya. Pertama ada miqdar, ada misahah, kemudian ada tul, ada jihad, ya, kemudian apa lagi? Ya, ada jihad, ada ukuran, ada arah, dan juga yang lainnya. Dan manusia itu ada misahahnya, ya, kemudian ada ukurannya, ya, dan juga apa namanya kaifiyah. Maka dari itu manusia dari satu sisi masuk dalam kategori alamul khalqi. Sedangkan hati yang tadi dikatakan hati atau ruh itu adalah bukan qit'ah al-lahmiyah, ya, bukan merupakan potongan segumpal daging yang berada di bawah dada kiri manusia. Bukan itu yang dimaksud dengan al-qalbu atau ruh. Ya. Kalau seumpama al-qalbu dan ruh itu merupakan qit'ah lahmiyah, maka itu masuk dalam kategori alamul khalqi. Tapi yang dimaksud dengan ar-ruh al-qudus ini adalah bukan yang seperti itu, ya. Dan qalbu atau ruh tidak ada misahahnya, tidak ada miqdarnya, bahkan juga tidak ada kaifiyahnya. Maka ar-ruh itu masuk dalam kategori alamul amri atau bukan masuk dalam kategori alamul khalqi. Kalau kita lihat wa kana min janibil jahli jahilan wa min janibil ilmi aliman wa kullu syai'in yakunu fi ilmun wa jahlun fahuwa muhalun. Wa fi ma'nan akhar wa min alamil amri li'anna alamal amri ibaratun an syai'in minal asya' la yakunul masaha wa taqdir tariqun ilaihi. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya al-qalbu tidak ada misahah, tidak ada ukuran. Karena itu layak balul qismah, tidak bisa dibagi. Walau qabilal qismah, seandainya hati itu bisa terbagi-bagi, maka dia masuk dalam kategori alamul khalqi. Maka itu yang namanya qalbu min janibil jahli, ya. Kalau sumpama manusia, ya, itu apa namanya termasuk orang yang bodoh, ya, maka dia jahilan. Min janibil ilmi, maka dia aliman. Dan tidak mungkin antara alim dengan jahil berada dalam satu masa, fahuwa muhalun. Saking rumitnya masalah ruh, sehingga banyak yang berspekulasi, menafsiri, menggolongkan. Sebagian kaum mengatakan bahwasanya ruh itu adalah qadim. Ya. Ruh adalah qadim. Tapi hakikatnya mereka salah. Ada yang mengatakan bahwa ruh itu adalah arad, fahulatu. Kenapa? Li'annal arad la yaqumu binafsihi. Arad itu tidak bisa berdiri sendiri. Otomatis arad itu harus apa? Arad itu harus bersamaan dengan yang lain. Nah,
Farruhu huwa aslu ibnu Adam. Wa qalbu ibnu Adam tabi'alahu. Faqaifa yakunu arad. Ini adalah bantahan daripada yang mengatakan bahwasanya ruh itu adalah arad. Ada yang mengatakan bahwasanya ruh itu adalah jisim fagholatu. Karena jisim itu bisa terbagi. Farruhu alladzi sammainahu qalban, itu adalah mahallu ma'rifatillah laisa bijismin wala aradin. Bahkan ada yang mengatakan bahwa min jinsil malaika. Sehingga mengetahui ruh itu sangat susah sekali. Tidak ada jalan untuk mengetahui ruh, ya. Bahkan juga secara syariat tidak ada kepentingan seseorang untuk mengetahui ruh secara hakikat. Lianna ad-dina huwal mujahadah. La hajata fid din ila ma'rifatih. Secara agama, ya, tidak membutuhkan atau tidak butuh dengan bagaimana mencari hakikatnya ruh. Karena agama itu adalah mujahadah, wal ma'rifatu alamadul hidayah. La hajata ila ma'rifah. Ma'rifah ad-din. Kalau ma'rifah itu berarti ujungnya adalah sebuah hidayah. Sedangkan ad-din itu adalah mujahadah. Jadi ma'rifah, mengetahui ruh, ya, itu tidak ada ajalan secara agama, tapi memang ma'rifah itu adalah berkaitan dengan sebuah hidayah. Maka dari itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walam yajsa wa man lam yajtahid, orang yang tidak bersungguh-sungguh, lam yajuz an yatahaddatsa ma'ahu fi ma'rifati haqiqatir ruh. Orang yang tidak bersungguh-sungguh maka tidak boleh, ya, berbicara yang berkaitan dengan hakikatnya roh. Wa awwalu usil mujahadah, dan asal daripada orang itu akan bersungguh-sungguh, ya otomatis dia harus mengetahui askarul qalbi, komponen daripada roh, komponen daripada hati. La'annal insan idza lam ya'rifil askar, apabila tidak mengenal bala tentaranya, maka dia tidak boleh berkhiyat. I'lam warwasopo sira anna nafsa ing setuhune an-nafsu iku markabu qalbin, tunggangane ati. Walil qalbi lan iku tetep kadua ati asakirun utawi piro-piro pasukan. Kama qala aya oleh dawu sapa Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Wa ma ya'lamu lan ora ngaweruh. Junuda rabbika ing tentarane pangeran sira illahu angin dia rabbuka. Wal qalbu utawi qalbu iku makhlukun diciptaaken. Ini yang paling penting kita ketahui, li'amalil akhirati, karena amal akhirat. Tolaban karena nuprih, li sa'adatihi maring kebahagiaane qalbun. Wa sa'adatuhu lan utawi kebahagiaane qalbun iku ma'rifatu rabbih, ngaweruhi pangerane al-qalbu azza wa jalla. Wa ma'rifatu rabbih lan utawi ngaweruh pangerane qalbu ta'ala hale mahaluhur iku tahsulu
bisa hasil apa ma'rifatu rabbih lahu kana qalbun min sun'illahi saking penggaweane Gusti Allah. Wa huwa utawi qalbun atau wa huwa utawi sunnullah iku min jumlati alamihi saking golongan iku min jumlati alamihi wa ma'rifatu rabbih lan utawi ngaweruhi pangerane qalbun iku tahsulu biasa hasil apa ma'rifatu rabbih lahu maring qalbun min sun'illahi saking ciptaane Gusti Allah. Wa huwa utawi ciptaane Gusti Allah iku min jumlati alamihi saking golongan alame al-qalbu. Wala tahsulu lan ora bisa hasil lahu kadya qalbu apa ma'rifatu ajaibil alami ngaweruhi keajaibane alam illa min tariqil hawasi angin saking dalan panca indra. Wal hawasu ute panca indra iku minal qalbi bagian daripada al-qalbu. Wal qalibu lan utawi kang wal qalab wal qalib wal qalab wal hawasu lan utawi panca indra iku minal qalbi saking ati. Wal qalabulan utawi zahir iku markabuhu tunggangane al qalbu. Thumma ma'rifatu saydihi mangka kari-kari ngawerwi buruhane al qalbu wa ma'rifatu syabakatihi lan ngaweruhi jarine al qalbu. Wal qalabu utawi kang zahir iku la yakumu ora bisa jumeneng apa qalab illa bitta'ami angin kelawan panganan wasyarabi lan minuman wal hararati lan sifat panas warutubati lan sifat teles. Berarti wahwa lan utawi qalab itu dhaifun lemas ala khatarin ing atase kekhawatiran minal ju'i saking luweh atau kempong wal absi lan haus fil batini ing dalam batin. Wa ala khatarin lan ing atase kekhawatiran minal ma'i saking banyu wan nari lan geni fil zahiri ing dalam zahir wa huwa utawi qalab iku muqabilu a'da'i ngadepi pira-pira musuh kathiratin kang akeh. Dari sini bisa kita ketahui bahwasanya an-nafsu atau kita artikan dengan sebuah jiwa itu adalah
merupakan kendaraan hati. Dan hati itu mempunyai banyak tentara. Seperti yang Allah katakan, wa ma ya'lamu junuda rabbika, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu kecuali Allah sendiri. Wal qalbu makhlukun li'amalin akhirah. Nanti di sini kita bisa tahu bahwasanya hati itu diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan akhirat demi untuk mencari kebahagiaannya. Apa kebahagiaannya? Kebahagiaan hati itu adalah mengenal Tuhannya. Kebahagiaan hati itu adalah apabila dia sudah mengenal Tuhannya. Lalu bagaimana cara kita bisa mengenal Tuhannya? Lah, hati itu bisa mengenal Tuhannya melalui ciptaan-ciptaannya. Dia akan bisa mengenal Tuhannya melalui ciptaan-ciptaannya, ya, dari berbagai alam. Maka dairu wala tahlusullahu ma'rifatu ajaibillah. Dia tidak akan bisa mengetahui keajaiban-keajaiban Allah Subhanahu wa taala atau keajaiban alam semesta otomatis melalui panca indera. Dan panca indera adalah merupakan bagian daripada al-qalbu. Panca indera itu adalah merupakan bagian daripada al-qalbu atau berasal dari al-qalbu, yang wal qalb adalah markabuhu, di mana jiwa itu adalah sebagai kendaraannya. Nah, kalau sudah, maka otomatis dia akan dilanjutkan dengan mengetahui bagaimana cara bekerjanya. Ya, bagaimana cara bekerjanya supaya dia ini bisa mendapatkan kebahagiaannya. Apa kebahagiaannya? Yaitu adalah ma'rifatu rabbihi, mengetahui Tuhannya. Nah, di sini nanti kita bisa arahkan kepada sebuah manusia pada diri kita sendiri. Pada diri kita sendiri. Bahwasanya manusia itu terdiri daripada ajsam. Terdiri daripada ajsam. Ajsam itu kalau sumpama tidak ada ruhnya, maka dia tidak akan bisa berfungsi. Dia akan mati. Ya, dan ketika dia ini mati, maka sudah dia tidak bisa mendapatkan atau mencari kebahagiaannya, atau kalau sumpama dia sudah mencari kebahagiaannya, maka ketika dia mati, manusia itu tidak akan bisa mendapatkan tambahan kebahagiaan yang lain. Maka dari situ, di situ ada ruh. Ada ruh, atau yang kita ibaratkan adalah ada hati. Di mana hati ini tugasnya adalah untuk apa? Hati ini tugasnya adalah untuk melakukan amal-amal akhirat. Ya, untuk melakukan amal-amal akhirat. Kenapa untuk melakukan amal-amal akhirat? Ya, agar markab, ya, markab atau jiwa manusia itu bisa mendapatkan kebahagiaannya apa? Yang paling tinggi kebahagiaan daripada manusia atau dari markab daripada ruh itu adalah ma'rifatu rabbihi. Itu mengenal, mengetahui Tuhannya. Untuk mengetahui Tuhannya, karena ruh itu adalah merupakan sesuatu yang
tidak bisa digambarkan dan dia termasuk alam ghaib. Alam ghaib. Maka dia butuh untuk merealisasikan kebahagiaan, ya, dibutuhkan sesuatu yang lain karena dia memang bukan aron. Karena dia bukan memang aron. Dia membutuhkan yang lain. Ya. Nah, kalau sumpama ruh itu ingin bisa mendapatkan kebahagiaan, yaitu ma'rifatu rabbihi, dan bagaimana cara bisa mengetahui ma'rifatu rabbihi, otomatis dengan cara, ya, ma'rifatu sunnahi, yaitu melihat, ya, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita akan bisa melihat keajaiban alam semesta ini dengan apa? Bil hawas. Dengan panca indera. Dengan panca indera ini, akhirnya manusia bisa melihat keajaiban-keajaiban alam semesta, dan dengan keajaiban alam semesta ini, maka dia akan mengetahui, ya, bagaimana kehebatan, bagaimana kudrah iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana panca indera ini adalah merupakan bagian daripada hati. Ya. Panca indera adalah merupakan bagian daripada hati. Dan nanti yang namanya jiwa, ya, yang namanya jiwa itu otomatis dia tidak bisa berdiri sendiri, dia pasti akan membutuhkan yang lain. Karena jiwa itu sudah berada pada manusia, ya, dan manusia itu juga butuh untuk mempertahankan diri sehingga dia bisa menjalankan fungsinya semaksimal mungkin. Maka al-qalab itu butuh pada ta'am, al-qalab butuh pada asyurbu, al-qalab butuh pada yang lainnya. Ratuba, hararah, ya, berarti menunjukkan bahwasanya qalab atau jiwa manusia itu adalah sangat lemah karena dia punya ketergantungan kepada yang lain. Sedangkan ruh itu mempunyai kekuatan yang sendiri. Dia butuh kepada air, dia butuh kepada hararah, rasa panas, dan dia juga akan menghadapi kendala-kendala yang banyak, akan mendapatkan musuh-musuh yang sangat banyak. Jadi, ini berarti menunjukkan bahwasanya, ya, yang melakukan sehingga, ya, ruh al-qalbu, ya, al-qalbu yang sudah melakukan proses pencarian, dan qalbu atau ruh itu yang mukallaf. Jadi yang mukallaf itu adalah qalbu. Ketika qalbu itu mukallaf, maka otomatis apa yang dilakukan oleh qalbu yang diarahkan kepada anggota badan, hasilnya akan bisa mendapatkan pahala dan bisa juga dia mendapatkan dosa. Qalbunya. Oh, mungkin apa betul? Qalbunya itu akan bisa mendapatkan pahala dan akan bisa mendapatkan dosa. Makanya ketika orang itu meninggal dunia, maka posisi di mana saja jasad itu, apakah dikuburkan, ataukah jasad itu dibuang ke laut, ataukah jasad itu dimakan oleh ikan dalam kitab Jawahirul Kalamiyah, ya, atau itu sudah dibakar dan menjadi abu. Itu adalah markabnya, itu adalah tunggangannya. Ruhnya ini tetap mendapatkan
iqab, dan juga bisa mendapatkan thawab. Bisa mendapatkan iqab, bisa mendapatkan thawab. Sehingga apakah ruh itu bisa merasa sakit, ataukah ruh itu bisa mendapatkan kebahagiaan, sehingga nanti pada akhirnya ruh yang tidak akan sirna. Walaupun ruh itu tidak akan sirna, tapi tidak bisa dikatakan bako. Sebab apa? Sebab lahu awalun. Ruh itu ada awalnya. Tadinya tidak ada, kemudian diwujudkan. Ya. Berarti dia tidak bisa dikatakan bako. Kenapa? Karena ada permulaannya. Dia akan dikembalikan jasad-jasad yang tadi sudah hilang, yang tadi sudah rusak. Ya, dari mana jasad itu akan dikumpulkan? Ada salah satu tubuh manusia yang tidak akan pernah hilang. Itu namanya azbud zanab. Nah, tulang ekor ya. Azbud zanab itu. Itu yang nanti akan tersisa ketika tulang-tulang ada azbud zanab. Nah, nanti ruh itu, maka dinamakan ruh itu karena jadi riyahun, tiupan berupa angin hembusan, maka dinamakan ruh. Ya, kayak seperti kita lihat angin itu kita lihat wujudnya, tidak bisa kita lihat wujudnya, tapi bisa kita merasakan. Ya, kita bisa merasakan wujud daripada angin tersebut, sama dengan ruh, yaitu adalah tiupan atau berupa angin yang ditiupkan kepada tubuh manusia. Gitu. Sehingga ruh itu juga yang mukallaf. Ruh itu yang mukallaf. Buktinya kalau sumpama ruh itu tidak berada pada jasad seseorang, maka orang itu akan mati dan hilanglah mukallafnya. Kan itu kemukallafan daripada ruh itu apabila sudah disatukan dengan alamul khalqi, alamul amri dengan alamul khalqi menjadi satu, maka akhirnya ruh itu mendapatkan taklif, dan ketika mendapatkan taklif maka dia akan bisa mendapatkan iqab, dia juga bisa mendapatkan as-sawab. Jadi jelas menunjukkan bahwasanya markab yang ditunggangi oleh ruh itu sangat lemah sekali. Sangat lemah sekali. Kalau sumpama markab itu tidak dijaga dengan sebaik-baiknya, maka ruh itu akan keluar dan tidak berasa nyaman. Tidak merasa nyaman, dan akhirnya datanglah malaikat maut yang akan mengambil roh tersebut sehingga jasad itu berhenti, dan roh pada hakikatnya itu pengen untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih. Tapi karena markabnya sudah tidak bisa ditunggangi lagi, ya ruh bagaimana lagi? Bagaimana lagi? Sehingga kita mempunyai tugas untuk menemukan sa'adatur ruh yang ada pada diri kita, yaitu apa? Ma'rifatu Rabbihi. Kalau sumpama kita belum bisa menemukan sa'adatur ruh yang ada pada diri kita, berarti hakikatnya kita punya salah yang sangat besar kepada ruh yang ada pada diri kita ini. Kita harus menjaga ruh itu, bukan hanya menjaga agar jangan sampai lepas dari insaniah kita, tapi juga kita harus menjaga ruh supaya bisa mendapatkan kebahagiaannya, yaitu adalah apa? Ma'rifatu Rabbi.
mengetahui Tuhannya, atau supaya dia berada pada hadrah ilahiyah. Faslun ma'rifatu asaqiril qalbi, thumma qala wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim.